Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam keseharian kita ada istilah dalam bisnis untung atau rugi, tuna utawa badi. Istilah kerennya barangkali worth it enggak ya, sepadan enggak, cucuk ora ya. Cara berpikir itulah yang dipakai oleh Yudas Iskariot dalam bacaan Injil hari ini. Rugi. Apa kerugiannya? Meminyaki, menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Maka cara berpikirnya Yudas Iskariot adalah ini rugi, lebih baik uangnya untuk membeli minyak itu dipakai untuk orang-orang miskin. Dan Yesus mengatakan orang miskin selalu ada pada kamu, sedangkan aku tidak ada pada kamu. Dan dari sini kita tahu bahwa dari 12 murid Yesus tidak semua sempurna. Yudas tadi disebut ia adalah pencuri. Lihat kisahnya, kisah ini belum sampai pada pengkhianatan Yudas, tapi baru sampai pada peristiwa di Betania ini. Yesus berkunjung ke rumah Lazarus yang dibangkitkan dari mati. Kembali pada soal untung dan rugi, apa maknanya tadi? Itu cara berpikirnya Yudas. Dan pesan dalam bacaan Injil hari ini, itulah Yesus yang kisahnya didekatkan dengan Lazarus, karena Lazarus pernah mati dan dibangkitkan. Yesus juga akan mati dan nanti dibangkitkan. Tetapi kebangkitan Yesus bukan kebangkitan seperti Lazarus. Lazarus mati, bangkit dan mati lagi. Sedangkan Yesus mati dan bangkit, naik ke surga. Ini yang pertama, didekatkan dengan peristiwa Lazarus. Sementara yang kedua adalah Yesus dipandang, diurapi dengan minyak narwastu yang mahal itu, dipandang pemborosan. Tapi senyatanya tidak. Itu simbol yang mau mengatakan kepada kita semua dan juga murid-muridnya pada waktu itu, hidup harus tuntas pengorbanannya. Dan pengorbanan hidup Yesus ketika diminyaki dan dipandang itu pemborosan, nyatanya tidak. Dia memberikan hidupnya, nyawanya sampai tuntas, dan itu bukan pemborosan.
itu bukan sia-sia, itu bukan tuno, itu bukan rugi, tapi justru menguntungkan bagi orang yang percaya kepadanya. Siapa itu? Mereka yang ditarik kepadanya. Dan Injil tadi mencatat, sebab karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Hari ini kita memasuki hari pertama Pekan Suci, ditampilkan kisah Lazarus dan hidup Yesus yang memang tidak bisa dipandang pemborosan, tapi hidupnya tuntas untuk siapa saja yang percaya kepadanya. Pesan untuk kita, kadangkala kita juga melakukan banyak hal, ini untungnya apa? Bisa jadi kita tuno, bisa jadi kita rugi, tapi bukan untuk itu. Kita melakukan apapun kalau berdasarkan iman, semua akan mengalir menjadi berkat bagi hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.